Universitas Indonesia, jurusan filsafat, pendidikan strata kedua dan ketiga yang ditempuh oleh penulis. Kepada Profesor Tuti Herati, kami persilakan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dan sebetulnya ini adalah suatu surprise bagi saya karena saya harus memberi sambutan di sini. Dan justru karena itu saya ragu-ragu harus bertolak dari apa. Akhirnya tentu paling wajar ialah kalau kita bersyukur bahwa suatu buku telah diluncurkan dan buku itu mengambil tema desaku. Sebab saya kira ini sesuatu yang sangat bijak dan mendalam bahwa kita dikembalikan pengalaman dan penghayatan pada desa yang bagaimanapun dalam hati kecil kita pun barangkali ada sekelumit pengalaman tentang desa, dan bahwa itu pengalaman yang penuh nostalgia, dan di dalam buku ini dihidupkan kembali. Saya tahu ini adalah acara peluncuran buku. Biasanya lalu ada bedah buku. Tapi buku ini, coba ambil pisau yang tebal, lalu dibedah, itu tetap akan tebal. Karena jumlah halamannya 929. Itu yang sudah saya lihat, maka buku ini tebalnya 929 halaman. Jadi, lebih lagi kita bersyukur dan mengucapkan bentuk penghargaan sebesar-besarnya pada penerbit yang begitu rendah hati. Tapi, ada juga suatu peristiwa lucu sebenarnya. Lucunya bahwa kita di sini menjumpai suatu nepotisme gaya baru. Sebab ini buku tidak ada nama Baby Ahmad, tapi baru tadi misteri terbuka ternyata Kembang Manis itu nama untuk Baby Ahmad. Lalu penerbitnya tidak lain adalah suaminya. Kemudian yang membuat sketsa yang indah ini adalah anaknya di London yang bernama Antin Kristani. Nah, ini kan nepotisme gaya baru yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan nepotisme politik pada masa ini. Jadi saya sangat beruntung. Kalau itu apa peranan saya di sini? Saya bukan keluarga, bukan ibu, bukan bapak, bukan anak. Tapi baby saya anggap anak didik saya. Nah, saya tentu khawatir salah mendidik. Mengapa? Karena dia persis melakukan hal-hal yang saya lakukan waktu saya muda. Pertama, saya ganti studi. Saya sudah 4 tahun belajar ilmu kedokteran dan sudah mulai menghadapi koasistensi, tapi namanya remaja, penuh dengan persoalan remaja, antara lain tentu juga cerita monyet cerita remaja. Nah, tapi itu menyebabkan saya berpikir ilmu kedokteran, anatomi, fisiologi, histologi, fisika, biologi tidak mengajar saya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Saya ingin belajar psikologi. Karena di Indonesia tidak ada psikologi waktu itu. Itu tahun 55. Akhirnya saya buang 4 tahun kedokteran
mengambil psikologi mulai dari awal di Amsterdam. Dan setelah 3 tahun, saya lulus sarjana muda, tapi pulang ke Indonesia. Mengapa? Karena situasi politik, semua mahasiswa Indonesia harus pindah dari Belanda karena ada konfrontasi Indonesia Belanda. Ya sudah, saya pulang, tapi pulang tidak sendiri. Saya pulang membawa 2 ijazah sarjana muda, yaitu kedokteran yang psikologi, plus bawa suratnya, plus bawa anak kembar yang berumur 40 hari. Jadi, tentu siapa yang pusing kalau begitu? Ya orang tua. Nah, ini justru yang saya tadi tampilkan. Baby itu mengembang manggis. Baby adalah seseorang kelihatan yang dengan banyak bakat, multi talented. Tapi kita tidak bicara bakat lagi. Kita bicara tentang bagaimana dia mewujudkan bakat itu. Dia mulai dengan studi seni rupa dan menyelesaikan, dan terwujud dia melakukan karya seni rupa yang sebetulnya saya sangat terbantu. Dia juga membuat ilustrasi untuk buku saya, dan buku itu bernama Buku Calon Alam, tapi dalam versi masa kini. Jadi dia membuat ilustrasi itu sebagai orang seni rupa. Lalu dia mengambil filsafat, dia mengambil S3. Saya di situ berperan sebagai promotor. Jadi saya promotor di Venice, dan dia lulus, dan topiknya itu sebetulnya topik yang agak mengkhawatirkan, sebab itu topik yang menggambarkan kecemasan manusia yang dapat tergelincir dalam berbagai permasalahan. Oke, dia selesai dengan studi itu. Apa yang kemudian terjadi? Dia buka bisnis apple pie dan makaroni. Coba siapa yang tapi itu juga menguntungkan saya, karena kalau lebaran saya selalu mendapatkan. Tapi belum selesai masalahnya. Pada suatu saat dia menyebut, jadi bagaimana saya kalau menulis disertasi kedua? Waduh, saya langsung saya salah gigi. Terus dengan lembut saya katakan, tidak perlu menulis disertasi kedua. Tapi yang saya tidak tahu bahwa dia menulis karya-karya yang dapat dikatakan karya sastra. Nah, bagaimana saya dapat menyalahkan ini kalau saya sendiri juga menulis puisi? Hanya saja tidak ada puisi saya yang panjangnya 900. Jadi sekali lagi, talenta, bakat-bakatnya telah diwujudkan dengan jelas, dan bahkan kita sekarang berkumpul di sini tidak lain sebelumnya mengingatkan kehidupan ini yang sedang dibutuhkan wujudnya yang jelas, yang paling penting bahwa dia menemukan kepuasannya, kedamaiannya. Saya tidak tahu apa yang dia cari, tapi bagaimanapun kita semua hadir di sini untuk bersyukur dan menyampaikan selamat pada Baby sekeluarga. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan dari pihak Jo Cinema oleh Bapak Yosef Tarijan. Kami persilakan, singkat saja Bapak, silakan. Kalau masuk
tadi bilang saya juga bukan sebenarnya pemimpin, kenapa saya juga minta untuk memberikan sambutan. Tapi memang berdasarkan pengalaman hidup saya, di dalam hidup saya walaupun tidak ada kata